Mungkin kita langsung ke perbincangan kita nih Bang. Kan Abang dikenal sebagai seorang presenter di televisi, juga sebagai seorang pembawa acara. Dan di banyak media sosial juga cukup beredar yang memperlihatkan Bang Coki sering memberikan sebuah siraman rohani atau kesaksian. Ya. Bagaimana awal ceritanya sehingga Bang Coki bisa memberikan siraman rohani atau kesaksian? Mungkin ada cerita hidup atau kesaksian di balik itu. Ada lah Timothy. Jadi di kesempatan ini saya juga jadi terdorong untuk membagikan hal yang pertama terjadi dalam hidup saya belasan tahun yang lalu. Siap. Kira-kira di tahun 2006. Ya. Berapa tahun tuh berarti? 18. Wow. Ini karena ditanya jadi saya jawab. 2006 itu saya ingat sekali. Saya tuh baru saja sembuh tapi belum pulih benar. Ya. Dari sebuah penyakit yang saya nggak nyangka bahwa saya pernah mengalami itu. Berat. Saya kena hepatitis. Dan pada saat itu saya sedang bangkrut secara ekonomi. Bangkrut secara kesehatan. Pada saat saya keluar dari rumah sakit dan melanjutkan istirahat selama 3 bulan. Istirahat penuh itu 3 bulan. Mulai bosan. Mulai merasa, saya mesti ngapain ini? Masa saya 3 bulan nggak ngapa-ngapain? Nah, berjalannya waktu saat itu, saya menerima tawaran untuk mengisi acara pelayanan di sebuah komunitas. Jadi saya berpikir saat itu, daripada hanya di rumah aja nggak ada kegiatan, ya udahlah, saya datang. Saya juga sempat nanya sama panitianya, saya menyaksikan apa ya? Nggak ada kisah sukses dalam hidup saya saat itu. Saya juga masih dalam pemulihan. Tapi saya ingat panitianya ngomong gini lah ya ke saya. Bang, cerita aja bagaimana Tuhan tuh baik. Pasti dituntunlah sama Roh Kudus. Nah itu awalnya tahun 2006. Jadi mulailah saya berbicara di depan komunitas itu. Nggak ada kisah sukses yang saya bawakan. Saya hanya ceritakan bahwa saya baru saja keluar rumah sakit. Saya lagi istirahat 3 bulan ini. Saya percaya Tuhan akan nyembuhin saya. Saya percaya masa depan saya di tangan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Tapi sejak momentum tahun 2006 itu, Timothy, sampai tahun-tahun berikutnya berjalan, selalu ada kerinduan di hati saya untuk hadir ke setiap komunitas, datang ke banyak gereja, ketemu orang-orang dan cerita. Ceritain apa? Ceritain tentang Tuhan. Susah di konsepnya, bukan sesuatu yang terpikir saya buatkan narasi khusus, nggak ada. Tapi hatinya ngedorong untuk, ayo ceritain Tuhan tuh baik sama kamu loh, Cok. Tuhan pimpin kamu loh, gitu loh. Apapun yang berkaitan sama hidup saya, Tuhan ada di dalamnya. Itu awalnya.